keempat. Eh, Pertemuan malam ini kita akan membahas dua bab langsung, ya ini terkait dengan sosialisme. Ya. Ada dua bab yang disajikan di dalam kitab ini. Ya, yang pertama itu adalah kerusakan sosialisme negara, fasadul ishtirakiyatid daulah, ya, di dalam kitab ini. Kemudian yang kedua adalah kerusakan sosialisme murni atau sosialisme sejati. Ini kita gabungkan saja ya sebagai satu bab ya, meskipun sebenarnya kesimpulannya sudah tahu ya Ustaz ya. Kesimpulannya adalah sosialisme ya, termasuk di dalamnya adalah komunisme, tentu tertolak bagi kita sebagai seorang muslim. Eh, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu eh, kita bisa mengkaji ya, sosialisme itu dalam konteks sejarah. Hanya mungkin malam ini kita tidak bicara tentang sejarah secara khusus. Ya, kenapa saya sebut kita bisa kaji dalam konteks sejarah? Karena kita tahu bahwa sosialisme secara implementatif itu tidak ada lagi ya di dalam percaturan dunia internasional gitu ya sejak runtuhnya Uni Soviet. Memang ada beberapa negara yang masih menggunakan sosialisme, katakan eh, Rusia ya, kemudian China ya, atau Tiongkok, ya, kemudian beberapa negara Korea Utara dan sebagainya. Ya. Tapi secara eksplisit kita tidak lagi bisa melihat sosialisme itu memberikan pengaruh yang murni sebagai karakter sosialisme. Mereka sudah banyak berbentuk. Ya. Makanya di dalam kitab ini juga sering disebut ada sosialisme apa, sosialisme tidak murni atau pseudo sosialisme ya sosialisme apa istilahnya itu pseudo itu kan bayangan gitu ya. Dia seolah-olah itu sosialisme padahal sebenarnya tidak ya seperti China ya seolah-olah sosialisme dia tapi sebenarnya secara ekonomi mereka sudah menggunakan ekonomi kapitalistik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks sejarah kita bisa melihat bahwa sosialisme ini pada dasarnya adalah ideologi yang berasal dari reaksi atas revolusi industri di abad ke-18. Ya, kita sudah tahu di situ. Ya, ketika revolusi industri yang tentu di dalamnya itu adalah kapitalisme itu berkembang di Eropa, muncul pemikir-pemikir sosialisme yang melihat kehadiran revolusi industri ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Ya. Kemudian ada reaksi di situ. Ya. Terus reaksi itu ketika revolusi industri juga semakin meningkat. Ya. Industrialisasi itu semakin tumbuh di dunia kapitalisme, lalu kesenjangan semakin tinggi, ekonomi akhirnya dikuasai oleh pemilik modal, sementara buruh yang mereka anggap orang-orang sosialis ini menganggap buruh ini adalah orang yang memberikan nilai pada barang-barang yang diperjualbelikan atau pada barang-barang produksi dikalahkan. Ya. Nah, sebagai akibatnya mereka kemudian memunculkan ide-ide sosialisme untuk mengkritik kapitalisme dalam berbagai hal. Ya. Ini dilihat dari sejarah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya dari konteks sejarah kita juga bisa memahami bahwa sosialisme ini adalah ide-ide yang sebenarnya absurd. Nanti kita akan simpulkan di bagian akhir ya. Kita sudah tahu kesimpulannya bahwa sosialisme ini adalah sistem yang tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan realitas dan sebagainya. Ya. Misalnya ini tentang pertentangan kelas. Ya. Mereka menganggap bahwa perubahan sistem ya itu harus melalui pertentangan kelas. Ya. Jadi wajar kalau kita melihat aktivis-aktivis sosialis ya,
di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kita kan tahu itu banyak aktivis sosialis ya. Ada PRD dulu kan, masih ingat ya. Partai Rakyat Demokratik. Ya, itu kan haluannya adalah sosialis. Kemudian di Orde Lama ada PKI, ya, Partai Komunis Indonesia. Lalu ada PNI, ada Marhaines, macam-macam. Itu kan cabang-cabang dari ide-ide sosialisme yang kemudian diadaptasi di Indonesia. Sama apa yang mereka lakukan, yakni mereka berharap perubahan yang terjadi itu harus melalui pertentangan kelas. Ya. Kalau sekarang adalah era industrialisasi, maka menurut mereka perubahan sistem itu akan dilalui setelah ada pertentangan antara kelas buruh dengan kelas pemodal, ya, atau kelas kapital. Ya, di dalam kapitalis yang menguasai adalah pemodal, jumlah mereka sedikit berhadapan dengan buruh yang tidak memiliki kekayaan apapun, tapi jumlah mereka besar. Ya. Dalam teori mereka selalu ada dialektika, ya. Selalu ada perubahan-perubahan, dialektika materialisme. Materialisme itu akan selalu berubah sesuai dengan zamannya. Ya. Yang besar, yang mayoritas itu suatu ketika akan mengalahkan yang minoritas. Ya. Jadi kalau kapitalisme itu dicirikan dengan dikuasai faktor-faktor produksi, lebih khususnya adalah modal oleh kalangan pemodal atau kalangan kapital, maka mereka menganggap sosialisme itu adalah antitesis dari kapitalisme. Dicirikan itu apa? Ketika buruh itu bergerak melawan kapitalisme, yang nanti akan terjadi keseimbangan baru menurut mereka. Jadi setelah ada pergolakan, ada keseimbangan baru. Ya. Ini nanti akan kita bahas. Ya. Di mana letak kesalahan dari ide pertentangan kelas. Ya. Maka kita bisa melihat wajar kalau tadi saya sebut ada partai buruh, ya, berhaluan sosialis, atau ada partai rakyat demokratik, ya, partai komunis dan sebagainya, yang mereka lakukan itu kan selalu mencoba untuk membuat agar kaum yang mayoritas namun tidak menguasai sumber daya itu harus melawan kaum minoritas yang menguasai sumber daya. Kita masih ingat dulu pada saat zaman PKI ada namanya apa namanya eh, eh, apa maaf Serikat Buruh, ya, atau apa sebutannya waktu itu, ya, yang dipersenjatai, ada buruh dipersenjatai, ada tani, ya, dipersenjatai untuk apa? Agar mereka itu memiliki kemampuan, kekuatan untuk melawan kelas-kelas yang menurut mereka menindas. Ya, ini pertahanan kelas itu menjadi satu metode perubahan sistem. Ya. Kemudian sebenarnya sosialisme ini juga sebuah ideologi agak rumit untuk dipelajari. Kenapa? Karena cabangnya banyak banget. Ya, di antara mereka sendiri nggak sepakat gitu untuk membuat satu kesepakatan atau satu dogma atau satu teori terkait dengan sosialisme yang mereka harapkan. Ya. Mereka di antara mereka sendiri saling mengkritik gitu. Misalnya Karl Marx itu mengkritik sosialisme utopis. Siapa sosialisme utopis itu? Yaitu orang-orang yang menggagas ide-ide sosialis tapi tidak menggagas atau tidak membicarakan tentang bagaimana cara menerapkannya. Jadi mereka sebut utopis. Nggak mungkin sosialisme itu bisa diterapkan kalau metode untuk menerapkannya sendiri tidak diajarkan. Jadi misalnya sosialisme utopis itu hanya membahas tentang konsep nilai, ya, di dalam ekonomi value. Menurut mereka nilai itu ditentukan oleh seberapa besar buruh itu memberikan kontribusi, ya, bukan modal, karena mereka menganggap modal itu tidak memberikan kontribusi. Jadi akhirnya mereka punya teori bahwa barang itu nilainya akan tinggi kalau effort yang dilakukan oleh para buruh itu juga tinggi. Ya, tapi mereka sendiri bingung gitu. Bagaimana cara menerapkan konsep ini? Bagaimana cara untuk menentukan gaji, upah bagi para buruh? Ya,
Kemudian ada sosialisme ilmiah. Ini kebalikan dari sosialisme utopis. Sosialisme ilmiah ini adalah orang-orang yang menggagas sosialisme sampai kepada metode untuk diimplementasikan. Sehingga muncullah sosialisme negara. Ya, ini sosialisme yang diwujudkan dalam konteks negara. Ada Uni Soviet waktu itu, ada Republik Rakyat Cina, ada Korea Utara, ada Jerman Timur, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk sosialisme yang sudah diterapkan di dalam konteks negara. Lalu ada sosialisme murni. Sosialisme murni ini sosialisme yang dia berbasis pada teori yang mirip dengan sosialisme utopis. Mereka bergerak tidak menggunakan negara, tapi bergerak dengan menggunakan teori-teori yang mereka inginkan. Mereka berharap dialektika materialisme itulah yang akan mengatur bagaimana sosialisme itu bisa diterapkan. Ya, kira-kira begitu. Kalau dalam kapitalisme kita mengenal ada the invisible hand, tangan yang tidak kentara, yang akan mengatur bagaimana ekonomi itu bisa dikembangkan. Kalau di dalam sosialisme ini ada sosialisme murni yang mereka tidak memutrakan untuk diterapkan dalam bentuk negara. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat prinsip-prinsipnya saja. Nanti kita banyakkan diskusi saja, Bapak Ibu sekalian. Ada satu hal menarik lagi selain tadi di dalam sosialisme itu selalu ada pertentangan kelas yang mereka munculkan. Ada karakter yang lain, ciri yang lain adalah mereka menginginkan ada kesederajatan dan pemerataan. Mereka tidak menginginkan kasta. Namanya juga sosialisme gitu. Mereka berjiwa sosial, dianggap sama semua. Ya. Ini mereka gagas setelah melihat bagaimana kapitalisme telah membuat kasta-kasta gitu, perbedaan. Ada kalangan borjuis, ada kalangan proletar gitu ya. Kalau dulu di masa pertanian agraris ada tuan tanah, ada ada buruh tani, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena mereka melihat itu ada ketidakadilan, ketidaksetaraan di antara mereka, mereka menggagas untuk penyetaraan antar manusia yang kemudian mereka samaratakan. Ya. Nah, bagaimana cara menyamaratakan? Ya. Hal utama yang mereka lakukan adalah kepemilikan individu kita kemudian hilangkan. Ya. Mereka pikir kalau ada kepemilikan individu, maka tidak mungkin itu orang-orang disamaratakan, gitu. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda, punya starting point kekayaan yang berbeda, gitu ya. Lalu mereka ingin ratakan itu. Gimana caranya? Ada yang berteori. Ini teori yang pertama. Bahwa untuk menyamaratakan itu yang diperlukan adalah menyamakan manfaat yang diperoleh saja. Ya. Ini pun beda-beda gitu. Ketika bicara tentang pemerataan, idenya sama, pemerataan, tapi bagaimana yang dimaksud dengan pemerataan itu, ini beda-beda. Ya. Ada yang menggunakan teori pemerataan itu adalah distribusi kerjanya sesuai kemampuan dan distribusi kekayaan berdasarkan kebutuhan. Ya. Jadi kalau yang guru ya jadilah guru karena kemampuannya memang jadi guru gitu. Yang dia kemampuannya lebih jadi direktur gitu. Yang kemampuannya kurang ya jadi bawahan. Ya. Jadi kerja itu didistribusikan sesuai kemampuan. Ini kelihatannya logis. Ya, kelihatannya logis, tapi menjadi tidak logis ketika disandingkan kalau distribusi kekayaan, ya hasil, ya, setelah tadi kerja didistribusikan lalu menghasilkan, ternyata distribusi kekayaan itu bukan berdasar kemampuan, tapi berdasarkan kebutuhan. Jadi bisa jadi ada orang yang level jabatannya direktur, tapi kekayaan yang diperoleh ya sesuai kebutuhan. Kebutuhannya apa? Ya kalau dia anaknya 2, ya dikasih jatah anaknya 2. Ya. Tapi kalau ada buruh anaknya 10, ya dikasih 10. Kira-kira begitu. Ini kan ide yang absurd gitu. Pasti ide ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Karena fitrah manusia itu kan memang pingin untuk mendapatkan sesuai apa yang mereka kerjakan. Kalau dia kerja lebih, dia pasti ingin mendapatkan lebih. Ya.
Lalu ada ya setelah melihat ini kelihatannya secara manfaat didistribusikan secara merata sulit ini ya kan semuanya dapat jatah sebulan 1 juta semua nggak mungkin ini. Ada yang gitu apa ininya yang kedua tadi kalau begitu ya kerjanya saya kan kemungkinan kemampuan lah nanti berapa yang dia dapatkan yang penting dicukupi aja seluruh kebutuhannya ya jadi beda-beda ini juga orang ngelihat ini absurd ini nggak mungkin. Mana mungkin ada orang yang kemampuannya lebih tapi diberikan jatah yang sama dengan orang-orang yang tidak punya kemampuan. Maka muncul yang ketiga, ada penyamaan alat produksi. Oke, kita samakan aja alat produksinya kira-kira gitu, ya. Nanti alat produksi macam-macam. Ada yang disamakan itu tanah, gitu. Ya, tanahnya sama, dapat 1 hektar semua, apapun ininya profesinya dapat 1 hektar semua. Ya, alat produksinya sama. Nah, masing-masing silakan menggunakan alat produksi itu untuk bekerja seefisien mungkin. Makin efisien, maka pendapatannya semakin besar. Bagi mereka itulah pemerataan. Ya, yang penting alat produksinya sama. Kalau pabrik ya mungkin sama semua. Ya, dikasih apa misalnya kalau kue gitu dikasih oven, dikasih blender, dikasih apa namanya mixer dan sebagainya dikasih sama, alat produksinya sama, ya. Berapa pendapatannya? Silakan masing-masing. Nah, ini ada beberapa pandangan-pandangan yang ada. Intinya apa? Intinya adalah dari semua pandangan itu mereka mengharapkan kepemilikan individu itu dihilangkan, ya, lalu digantikan dengan pemerataan itu. Ya. Nah, kemudian ini ada implikasinya lagi. Ketika kepemilikan individu dihilangkan, semua disamaratakan. Kemudian implikasinya adalah, ini siapa yang bisa melakukan? Bisa nggak seperti teori kapitalisme, yang itu diserahkan kepada mekanisme pasar? Ya, logikanya nggak mungkin, kan gitu. Kenapa? Karena apa yang dilakukan tadi, yang ini tadi itu pada dasarnya bukan sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Nggak ada manusia yang uh, ingin dapatnya sama semua atau sesuai kebutuhan saja atau alat produksinya sama saja. Nggak ada orang yang mau seperti itu. Maka berarti apa? Harus ada pemaksaan. Tidak mungkin teori-teori sosialisme tadi itu dilakukan dengan kesadaran. Ya, nggak mungkin. Maka dilakukan pemaksaan. Siapa yang bisa melakukan pemaksaan? Tentu negara. Ya, institusi yang punya kekuasaan untuk melakukan itu. Ya. Maka negara itulah yang membuat undang-undang, ya, sebagai dasar pelaksanaan sosialisme. Lalu kepemilikan individu dihapuskan. Ya. Maka kita bisa tahu juga, paham juga kenapa negara-negara sosialisme itu semuanya adalah otoriter. Ya. Uni Soviet dulu otoriter. Republik Rakyat Cina, China otoriter. Ya kan? Sampai sekarang pun masih otoriter. Kita lihat juga Korea Utara otoriter. Siapa yang membangkang bunuh, kan gitu kan? Siapa yang membangkang dihukum, gitu. Otoriter sekali, nggak ada diskusi, nggak ada apa namanya ya semacam kajian-kajian gitu untuk menyampaikan pendapat gitu. Tidak ada di situ. Ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya setelah negara terbentuk, bagaimana cara untuk menghapuskan kepemilikan individu itu? Ya. Maka muncullah teori baru lagi, ya, tentang penghapusan kepemilikan individu. Ada yang mengatakan pokoknya semua pemilikan individu itu dihapus, ya, yang terkait dengan kekayaan produktif, terkait dengan kapital dihapus. Jadi tidak boleh seseorang pun memiliki faktor produksi, tidak boleh punya tanah, tidak boleh punya apa namanya pabrik, tidak boleh punya modal dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau ada orang punya rumah, ya, maka rumah itu tidak boleh disewakan. Karena kalau disewakan, berarti rumah itu sudah menjadi modal. Rumah itu sudah menjadi kapital atau faktor produksi. Yang kedua,
Ada yang agak soft gitu, ya. Faktor produksi nggak boleh, tetapi masih ada yang bisa dimiliki secara individu, yaitu apa? Consumer goods, barang-barang yang bisa dikonsumsi habis. Ya. Orang boleh punya beras, boleh punya gandum, boleh punya katakan mobil gitu yang yang dikendarai sendiri, ya, tidak boleh untuk taksi, ya kan, atau boleh memiliki ya, minuman, pakaian dan sebagainya, itu consumer goods, ya, milih sendiri. Jadi nggak ada kesamaan, ya. Yang mau makan nasi silakan makan nasi, yang pakaiannya mau model A silakan pakai model A gitu. Jadi tidak diberikan dalam bentuk yang sama. Ya. Lalu ada juga yang berpandangan eh, modal itu tidak boleh dimiliki individu. Modal beda dengan faktor produksi, ini modal saja. Jadi eh, individu tidak boleh memiliki modal. Ini yang disebut sebagai sosialisme kapital, ya, sebagai perlawanan dari kapitalisme tadi, ya. Ini menganggap, ya, biang kerok kerusakan ekonomi itu adalah kapitalisme. Maka menurut teori ini setiap individu tidak boleh memiliki kapital. Lalu ada sosialisme agraria, ya. Dulu negara-negara komunis itu akan mendapatkan kepemilikan pertanian itu boleh dimiliki, ya, tetapi dibagikan secara merata. Ini disebut sebagai sosialisme agraria. Seringkali cara untuk pembagiannya itu disebut sebagai land reform, ya, pembagian tanah, ya, dibagikan. Di negara-negara yang bercorak sosialisme itu dilakukan seperti itu, ya. Di Indonesia dilakukan dulu zaman 65, zaman PKI, itu diusulkan untuk land reform. Para buruh tani itu dijanjikan oleh PKI untuk mendapatkan tanah, dibagi-bagikan tanah. Jadi tanah-tanah yang dikuasai oleh swasta dijanjikan oleh PKI untuk dibagikan kepada petani-petani. Gitu, ya. Ini sosialisme yang ada. Intinya apa? Intinya adalah sosialisme mengharuskan kepemilikan, penghapusan kepemilikan individu. Nah, caranya gimana? Mereka masih bertengkar sendiri. Ya. Jadi ide-idenya itu masih ini yang terakhir, ya, biar kita banyak diskusi, saat sekalian. Jadi kalau kita melihat teori-teori semacam itu, ya, apa yang kita bisa simpulkan, apa yang bisa kita kritik dari sosialisme itu, dan itu juga bisa menjelaskan kenapa sosialisme itu akhirnya runtuh, ya, sebagai sosialisme negara. Tapi sebagai sosialisme murni, ya, sebagai ide, ya, sebagai sistem, pengikutnya masih banyak, ya, di Indonesia juga masih banyak yang mengharapkan sosialisme itu diterapkan, ya. Apa kritik kita? Yang pertama tentu, ya, saya tidak sebutkan di sini bertentangan dengan Islam, itu kalau itu udah pasti, ya. Ini hanya untuk menjelaskan secara realitas saja. Yang pertama tentu tidak sesuai fitrah, ya. Fitrah manusia tidak ada yang suka, ya, kepada ide sosialisme ini. Tidak ada yang suka dia dituntut untuk bekerja keras, tetapi penghasilannya sama dengan yang tidak bekerja keras. Ya, ini kan ide yang tidak sesuai dengan fitrah. Maka kita bisa memahami kenapa negara-negara sosialisme itu produktivitasnya paling rendah. Ya. Dan umumnya negara miskin. Korea Utara penduduknya miskin, meskipun negaranya mungkin negara kaya. Gitu, ya. Kemudian ide-idenya absurd. Sosialisme itu absurd. Ya. Gimana cara mempraktekannya itu nggak kebayang. Tadi misalnya harus dilakukan dengan negara. Nyatanya negara-negara itu tidak bisa bertahan, ya, dengan mengaplikasikan ide-ide sosialisme ini. Gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang filsafat dialektika materialisme, ya, ini yang digagas oleh Hegel dan Karl Marx, ya.
bahwa orang-orang sosialis itu meyakini bahwa kehidupan itu mengikuti dialektika materi. Ya. Materi itulah yang membentuk sistem. Jadi manusia itu tinggal ikuti aja dari dialektika materialisme ini. Ya, ada dialektika, ada perubahan-perubahan dari materialisme itu. Kalau masyarakat bercorak industrialisme, maka undang-undang, aturan-aturan itu akan bercorak industrialisme. Ya. Coraknya gimana? Coraknya ya pemegang modal itu akan menguasai itu. Dia menguasai undang-undang, dia menguasai faktor produksi dan sebagainya. Maka mereka berharap dialektika materialisme ini bisa mengubah yang kapitalisme menjadi sosialisme. Ada pemerataan. Nanti ketika sistemnya sudah berubah menjadi sosialisme, ya tentu dialektikanya ini adalah sesuai dengan materi-materi sosialisme. Ya. Lalu apa kritik kita? Faktanya dialektika materialisme ini tidak pernah terjadi. Ya. Jadi teori yang mengatakan sistem itu berjalan hanya dipengaruhi oleh materi itu sendiri tidak pernah terjadi. Ya. Karena kita paham secara realitas materi itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Kalau dalam kitab ini diberikan contoh, ya misalnya kalau ada air, ya kita rebus, kemudian berubah menjadi uap air. Pertanyaannya, ketika air itu berubah menjadi uap, ya ketika direbus, siapa yang mengatur itu? Siapa yang menetapkan kalau berubah menjadi uap ketika suhunya 100 derajat Celcius? Siapa yang mengatur kalau suhunya 100 derajat Celcius harus menjadi uap? Kok tidak jadi es? Ya. Kenapa kalau belum 100 derajat Celcius belum bisa berubah menjadi uap air? Ya, dan sebagainya. Ya. Dalam bahasa fisika sekarang ya disebut sebagai titik didih kan gitu. Siapa itu yang menentukan titik didih itu? Ya. Orang sosialis tidak bisa menjawab. Ya. Teori mereka terbantahkan yang mengatakan kalau mereka mengatakan materi itu yang mengatur dirinya. Nah, bagaimana kalau kita tanyakan sebelum ada materi itu siapa yang ngatur? Gitu, ya. Tiba-tiba jadi es, tiba-tiba jadi air, tiba-tiba jadi apa namanya uap air, mungkin uap air jadi apa lagi gitu dan seterusnya itu mereka tidak bisa menjawab ketika dibantah dialektika materialisme mereka itu tidak tepat. Ya. Nah kita melihat secara realitas ada sesuatu yang lain yang mengatur itu, ya, yang ujung-ujungnya tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Kenapa kok 100 derajat Celcius? Kenapa kok 100 enggak 120? Ya itu Allah yang mengatur itu, bukan air itu sendiri yang pengen seperti kemauannya, enggak ada di situ. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, sosialisme itu merupakan ide yang absurd, merupakan ide yang sulit untuk diterima karena baru mereka buat teori itu sudah terbantahkan, nggak sesuai dengan realitas. Misalnya terkait dengan teori perubahan sistem. Kan tadi kita sebutkan di awal, sosialisme itu ya berjalan untuk mengatur manusia, kemudian terjadi perubahan-perubahan itu kalau ada pertentangan kelas. Ya. Jadi menurut mereka kapitalisme itu berubah menjadi sosialisme itu ketika di sana terjadi pertentangan kelas. Tapi Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan. Contoh negara mana yang berubah menjadi sosialisme? Satu, Uni Soviet. Berubah menjadi sosialisme. Pertanyaannya, apakah betul Uni Soviet itu karakteristiknya awalnya adalah kapitalisme? Apakah betul bahwa karakteristik dari Uni Soviet sebelum jadi sosialis itu adalah industrial? Kenyataannya tidak. Kenyataannya satu,
Uni Soviet itu adalah kerajaan, gitu kan? Jadi kalau kerajaan itu kan nggak ada pertentangan kelas. Musuh rakyat itu ya rajanya gitu, gitu. Bukan raja itu bukan pemodal, bukan juga orang yang memiliki atau menguasai industri, enggak. Gitu. Jadi ini enggak sesuai realitas. Jadi mereka katakan sosialisme itu tumbuh atau berubah dari kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem yang disokong oleh kapital. Ternyata Uni Soviet tidak membuktikan itu. Yang kedua, Republik Rakyat Cina. Awalnya apa? Juga sama. China itu bukan negara kapitalis awalnya, bukan juga negara industrialis, ya kan? Bahkan kita sebut dengan negara tirai bambu, saking ketatnya mereka menolak apa namanya itu pemodal-pemodal dari asing, ya mereka tutup itu semua. Tapi kok berubah menjadi sosialisme? Lalu Korea Utara juga sama kan gitu. Korea Utara itu kan awalnya kan kerajaan, sama seperti itu. Nah, tapi di negara-negara yang tingkat pertentangannya menurut sosialisme itu besar, yaitu di negara-negara industri seperti katakan Perancis, ya kan, atau Inggris, ya, atau Amerika misalnya, kok malah sosialisme itu tidak terjadi di sana. Ini kan bertentangan dengan teori yang mereka buat sendiri gitu, ya. Jadi dari 4 hal ini saja kita bisa melihat bahwa sosialisme itu sesuatu yang secara realitas itu tidak layak untuk diterapkan, ya. Banyak kerusakan-kerusakan di dalamnya. Teori-teorinya itu teori-teori yang tidak sesuai dengan realitas, tidak sesuai dengan fitrah dan sebagainya, ya. Jadi ini yang harus menjadi dasar bagi kita, ya, sehingga nanti kita bisa membahas, ya, ketika membahas tentang kebijakan-kebijakan ekonomi misalnya, ya, kalau nanti juga di dalam pembahasan selanjutnya insya Allah kita akan coba perbandingkan terus antara kapitalisme, sosialisme dan Islam, ya. Nanti juga pasti akan terbukti bagaimana politik ekonomi Islam itu menjadi satu sistem politik ekonomi yang benar-benar agung gitu, yang tidak ada tandingan, ya. Ya'lu wala yu'la alaih, ya. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Islam itu agung dan tidak ada yang lebih agung darinya. Nanti kita bisa buktikan kalau secara i'tiqadi mudah pembuktiannya. Selama kita itu meyakini Islam 100% sebagai sistem yang layak dan hanya menerima Islam sebagai sebuah sistem termasuk sistem ekonomi, maka dengan sendirinya kita akan menolak sistem-sistem lain yang dibangun tidak berdasarkan nas-nas syar'i, ya. Barangkali gitu, Ustadz Azhar, ya, sebagai pengantar diskusi, insya Allah kita bisa diskusikan jika ada yang perlu diperjelas. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir kepada Ustaz. Ini pengantar diskusi kita berkaitan dengan kritik, ya. Kritik dari paham, ya, paham komunisme atau sosialisme yang memang kita masih belum bahas lebih luas, ya. Setidaknya ini jadi pengantar. Diskusinya kita buka Bapak Ibu. Jika di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa nanti melalui kolom chatnya dikirimkan pertanyaan atau mau bertanya langsung kepada Ustadz berkaitan dengan tema kita malam hari ini, ya. Oke Bapak Ibu, Ustadz ini sebagai kata pengantar, sebagai pertanyaan di awal. Ya, ya. Lagi rame di sini, Ustadz. Ya, tadi Ustadz ada ini, cuman saya memang nangkapnya agak setengah tadi karena memang lagi rame ini anak-anak, ya. Berkaitan dengan kerajaan tadi bahwa tidak ada kelas di situ, ya, artinya pertentangan di situ
mungkin terjadi antara rakyat dengan rajanya. Saya mau konfirmasi, Ustaz, terkait Ya, dengan pernyataan itu dengan lahirnya Soviet, Ustaz. Lahirnya Soviet itu kan dari sejarahnya kerajaan Rusia. ya, Nah, ini berkorelasi bahwa sebenarnya model kerajaan atau pemerintahan kerajaan ada kemungkinan juga untuk berubah arahnya ke sosialis misalnya kita katakan begitu. Nah, apakah itu bisa seperti itu contohnya? Dan itu terbukti. ya, Kalau bukan berarti artinya Saudi hari ini punya sistem kerajaan, Brunei punya sistem kerajaan. Tidak tertutup kemungkinan terjadinya benturan kelas ya antara raja dengan rakyatnya sendiri. Nah, ya, artinya kan itu bisa saja terjadi. Satu yang pertama, Ustaz. Nah, yang kedua bisa disederhanakan nggak Ustaz pembahasan tentang dialektika materialisme, terutama dalam penyebaran sosialis kita bilang. Kalau di dalam kapitalisme penyebaran itu kan dengan imperialisme, Ustaz. ya, Jadi rasa-rasanya agak lambat sosialisme ini penyebarannya ketimbang imperialisme kita lihat. ya, Penyebaran imperialisme itu lebih masif seakan-akan kita lihat bahwa memang faktanya dari timur sampai barat belahan bumi ini tidak ada yang dilewati oleh negara kapitalis kita bilang. Baik dari Inggrisnya bahkan Amerika hari ini kita bilang. Ya, ini kan menunjukkan bahwa akselerasi penyebaran ide itu lebih cepat imperialisme ketimbang benturan kelas yang dimiliki oleh sosialisme. Kita ya, belum bicara Islam, Ustaz ya. ya, Nah, mohon tanggapannya, Ustaz. ya, baik, Ustaz Azhar. Jadi yang pertama ya terkait dengan kemungkinan-kemungkinan, faktanya memang menunjukkan itu bahwa eh, Soviet sama apa namanya atau Rusia ya Rusia dengan Cina ya itu kan yang awalnya adalah kerajaan ya lalu kerajaan itu runtuh dan menjadi sosialis ya. Nah eh, dan apa yang tadi saya sampaikan itu bukan untuk menunjukkan bahwa kalau begitu eh, bisa jadi dong kerajaan itu bisa menjadi sosialisme. Kalau pertanyaannya itu iya, ya sosialisme itu bisa bisa lahir dari manapun, dari republik menjadi sosialis bisa. Itu yang coba dibuat oleh PKI di Indonesia kan begitu, ya kan? Dari republik ingin diubah menjadi apa namanya? Menjadi sosialis atau negara sosialis ya. Uh, tapi yang akan kita gunakan adalah contoh Soviet ya, dan contoh Republik Rakyat Cina itu menunjukkan bahwa teori yang diberikan oleh Karl Marx atau Hegel ya itu teori yang secara realitas tidak terbukti ya. Mereka membuat teori perubahan itu berasal dari pertentangan kelas terkait dengan dialektika materialismenya. Gitu. Ya. Nah, dialektika dalam masa itu oleh Karl Marx itu kan yang disorot itu kan kapitalismenya karena sosialisme sendiri itu kan dalam rangka untuk menentang kapitalisme kan gitu. Nah, kapitalisme itu apa? Kapitalisme itu memang ada pertentangan kelas antara kaum pemodal dengan kaum buruh. Memang ada seperti itu, ya. Tapi kenyataannya yang berubah kok bukan yang kapitalisme yang diyakini oleh Karl Marx. Mestinya kalau Karl Marx yakin itu, perubahannya itu terjadi di Amerika, terjadi di Perancis, terjadi di Inggris, terjadi di Belanda gitu, negara-negara kapitalis. Tapi tidak pernah terjadi. Malah terjadinya itu adalah di negara-negara kerajaan seperti di Rusia dan sebagainya. Memang
faktanya di kerajaan-kerajaan itu terjadi pertentangan memang, tapi pertentangannya itu bukan pertentangan antara eh, kalangan kapitalis dengan buruh gitu. Tapi antara raja dengan rakyat. Raja yang otoriter, raja yang tidak mau mendengar, yang apa namanya, istilah sekarang itu kan kebebasan berpendapatnya ditutup misalnya, rakyat marah gitu. Ketika rakyat marah lalu berubah kan gitu. Tapi perubahannya ternyata menjadi perubahan sosialis ya. Ini beda-beda gitu. Kita ingat dulu pada saat eh, di Prancis ya kan, ketika terjadi pergolakan itu, rakyat atau kalangan intelektual marah gitu ya kepada raja, yang raja itu bersekongkol dengan kaum agamawan gitu kan, marah mereka karena marah, lalu terjadi perubahan sistem. Ternyata perubahan sistemnya harusnya kan menurut teori ini kan perubahannya sosialisme gitu, ternyata enggak juga gitu, malah menjadi cikal bakal kapitalisme gitu. Ya, jadi kalau teori Karl Marx itu benar, kalau teorinya itu benar, mestinya Soviet itu tidak berubah menjadi sosialis, ya, tapi harusnya berubah menjadi kapitalis dulu, gitu, ya. Cina harusnya berubah menjadi kapitalis dulu, setelah kapitalis baru menjadi sosialis, gitu, ya. Jadi itu yang terjadi. Ini sekali lagi membuktikan bahwa apa yang diyakini oleh Karl Marx itu tidak sesuai dengan fakta. Itu kan secara pemikiran cacat gitu, ya. Apalagi ini sudah menjadi dogma, keyakinan. Keyakinan itu kan tidak ada kemungkinan. Kemungkinannya cuma satu. Pasti itu terjadi. Kalau keyakinan itu masih ada kemungkinan bisa ya bisa tidak, bukan keyakinan namanya gitu, ya. Berarti apa yang diyakini oleh Karl Marx terkait dengan sosialisme itu tidak lagi menjadi keyakinan atau tidak lagi menjadi akidah. Kalaupun disebut sebagai akidah, maka itu adalah akidah yang salah pasti. Kenapa? Karena akidahnya tidak 100% benar, masih ada kesalahan gitu. Itu maksudnya di situ. Jadi terkait dengan itu. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah mungkin kemudian negara-negara di Arab Saudi itu berubah menjadi sosialis, mungkin saja. Itu. Mungkin saja gitu, ya. Tetapi eh, sosialisme itu kita yakini tidak bisa mengulang sejarahnya dua kali. Ya. Jadi kalau ada yang bilang nggak mungkin negara Indonesia itu berubah menjadi sosialisme, menjadi negara sosialis, kita boleh percaya. Gitu kan. Tapi pernyataan itu bukan berarti sosialisme itu menjadi hilang. Masih ada. Itu yang disebut dengan sosialisme sejati. Masih ada orang-orang yang seperti kapitalisme. Ya. Jadi mereka meyakini ideologi itu. Ya, mereka tidak mau menerima kapitalisme, tidak juga mau menerima Islam yang diterima dari sosialisme. Mereka ingin ikuti ideologi itu, tapi mereka sadar ada kesalahan-kesalahan dalam ideologi mereka. Maka kemudian terjadilah yang disebut sebagai pseudo sosialis tadi, ya, sosialisme semu. Ya. Apa yang dilakukan? Maka orang-orang sosialis ini kemudian masuk di dalam sistem kapitalistik. Ya, yang menurut mereka ini dalam rangka untuk menyeimbangkan ideologi itu, maka muncullah partai-partai buruh. Ya. Jadi kalau misalnya di negeri Arab, di dalam kitab ini juga diceritakan bahwa di negeri-negara itu muncul semangat untuk mengembangkan sosialisme. Tapi kenyataannya menjadi sosialisme negara tidak terjadi di sana. Tapi sosialisme tumbuh dalam bentuk partai-partai yang hidup di dalam sistem demokrasi, yang hidup dalam sistem kapitalisme. Ini yang terjadi kan seperti itu. Ada partai Ba'ath kan gitu, ya, di Irak gitu. Kemudian partai-partai buruh apa itu hampir di semua negara ada lah. Di Arab Saudi itu pasti Arab Saudi nggak ada partai. Di Iran itu kan ada partai sosialismenya, di Irak itu ada partai sosialismenya, ya mungkin di partainya mana eh, Suriah, siapa namanya, eh, jadi lupa,
itu juga partai sosialisme. Dulu Saddam Hussein itu juga partai sosialisme. Jadi ini yang terjadi sekarang. Jadi ada kira-kira kalau kita belah sosialisme itu kan seperti dalam kitab ini kan ada dua gitu. Ada sosialisme negara yang mereka ingin masuk dalam level negara, ada yang sempurna seperti yang terjadi di Uni Soviet lalu kemudian bubar, hancur, ada yang mereka masuk di dalam nilai-nilai partai itu. Ya, kalau di Indonesia ada partai tadi disebutkan Rakyat Demokrat, ya PDI itu kan haluannya kan sosialisme, PDI Perjuangan kan haluannya sosialisme. Mereka tidak berhaluan kapitalisme atau berhaluan Islam gitu. Ya, hanya ya karena namanya pseudo gitu, mereka tidak murni menjalankan itu ya di dalamnya itu ya macam-macam gitu, akhirnya saling memanfaatkan. Di dalam PDI Perjuangan itu juga ada yang motivasinya untuk mengembangkan Islam, ada yang gitu. Ada yang memang sosialisme murni, ada yang nasionalisme itu juga ada macam-macam gitu. Jadi artinya apa? Sosialisme ini sekarang menjadi ide yang sangat berserak sekali gitu. Banyak variasinya dan kadang-kadang kita tidak bisa menjustifikasi seseorang itu sosialisme atau tidak karena memang campur baur seperti tadi disebutkan di antara mereka sendiri terjadi pertentangan yang luar biasa dan pertentangannya itu kan bukan pertentangan dalam konteks teori gitu ya. Kalau kapitalisme kan teori gitu ya, mereka tetap sepakat yaitu mekanisme pasar, tapi ketika menggunakan mekanisme pasar macam-macam gitu kan, misalnya terkait dengan kebijakan UMR misalnya, ya ada yang setuju, ada yang tidak, ada pajak misalnya, ya subsidi macam-macam kan, ada kapitalisme itu yang tidak mengharapkan subsidi, ada juga yang menggunakan subsidi itu. Teorinya juga macam-macam, tapi mereka tetap sama, teori itu merujuk kepada bagaimana agar pasar yang mereka cita-citakan itu berkembang, itu bisa didekati dengan teori-teori mereka. Ya, itu terkait dengan perubahan sistem tadi saja. Kemudian yang kedua terkait dengan dialektika. Ya, dialektika itu ringkasnya adalah bahwa materi itulah yang menentukan sistem itu bagaimana coraknya, ya, dan materi itu berdialektika. Maka sosialisme itu suka pada teori evolusi, gitu, ya, gitu, ya. Apa yang digagas oleh Hegel misalnya, itu kan awal-awalnya kan berasal dari teori-teori Charles Darwin tentang teori evolusi, bahwa materi itu berevolusi, yang akhirnya sama pada kesimpulan tidak ada pencipta di situ, karena semuanya bergantung pada materi itu sendiri. Materi itulah yang mengatur diri mereka sendiri. Ketika plankton pertama tercipta menurut mereka dari percikan energi yang luar besar, ya, teorinya David Urey kan nggak salah ya, lewat petir kemudian mengenai nitrogen yang ada di alam bercampur dengan hidrogen yang ada di alam, maka membuat reaksi-reaksi, yang reaksi itu terus berkembang menjadi protein. Mereka berkeyakinan protein inilah cikal bakal kehidupan, lalu menjadi hewan bersel satu, amuba atau protozoa atau yang lainnya. Kemudian tumbuh menjadi 2 sel, membelah lagi terus begitu. Lalu katanya ada yang berteori makhluk hidup itu yang pertama ya tumbuhnya di laut kan gitu. Ya, ada yang teorinya di darat dulu, macam-macam. Kalau yang teorinya di laut, maka adanya dialektika materialisme itu menyebabkan perubahan sistem. Misalnya laut menjadi agak panas misalnya, maka oksigen di laut menjadi menipis. Ketika oksigen menipis, maka ada hewan-hewan laut itu mencoba untuk mencari oksigen yang lebih besar. Jadi seolah-olah materi itu yang mengantarkan mereka. Lalu mereka menuju darat lah gitu. Ketika menuju darat terjadi dialektika evolusi. Ya, siripnya jadi kaki gitu. Ya kan, kemudian
ekornya itu kemudian memendek dan sebagainya terus gitu. Dan teori mereka begitu. Jadi dari teori evolusi Darwin itu melahirkan apa yang mereka pikirkan dialektika materialisme, bahwa materi itu akan berubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Nggak ada lagi yang mengatur yang lain. Gitu. Kenyataannya teori-teori seperti ini kan terbantahkan. Teori evolusi terbantahkan, tidak pernah ditemukan ada spesies yang DNA-nya berbeda bisa bisa terjadi perkawinan silang, nggak mungkin. Ya, tidak pernah ditemukan DNA-nya monyet itu ada kemiripan dengan DNA-nya ikan, gitu misalnya. Ya. Itu kan artinya secara evolusi tidak terjadi. Itu teori evolusinya. Kemudian secara dialektika, ya, bahwa dialektika sesuai dengan keadaan. Sosialisme itu, nah, sekali lagi ini, teori ini diteorikan adalah antitesis dari kapitalisme. Jadi proses dialektika materialisme yang awal masyarakatnya adalah kapitalis. Jadi kalau teori ini benar, mestinya semua masyarakat kapitalis itu berubah menjadi sosialis. Kenyataannya seperti tadi kita jelaskan, bahkan tidak ada satupun masyarakat kapitalis yang menjadi sosialis. Yang ada adalah masyarakat yang bukan kapitalistik, masyarakat kerajaan, jadi sosialistik, ya, dan sebagainya. Itu yang maksud dengan dialektika materialisme. Dan mereka meyakini evolusi itu bertahap, tidak ada missing link. Maka ketika di dalam teori Darwin ada missing link, mereka bingung sendiri. Ini gimana menemukannya gitu. Ketika mereka rajut itu, ya, semua spesies mereka tata di dunia ini, mereka tata genusnya, spesiesnya, apanya mereka tata semua. Ternyata ada satu titik yang nggak nyambung itu. Mereka bingung. Situ aja udah bingung gitu. Mereka tidak berani melakukan teori ada lompatan evolusi. Ya, sama seperti ini. Teori mereka tidak mungkin masyarakat agraris itu, ya, masyarakat agraris berubah menjadi sosialis. Maka karena secara dialektika, masyarakat dulu zaman batu, masyarakat berburu, kemudian berubah menjadi masyarakat agraris, ya kan? Kemudian berubah menjadi masyarakat industri, lalu menjadi kapitalistik, lalu menjadi sosialistik. Ya. Jadi dialektika yang mereka rumuskan itu sendiri juga tidak sesuai dengan kenyataan. Karena kadang-kadang juga yang dari pertanian itu berubah menjadi sosialistik. Contohnya di mana? Ya di Peru, di Kuba itu kan agraris mereka, bukan negara industri. Ya. Bahkan produk andalannya kan opium kan itu, ganja. Nah ganja itu apa? Kan agraris kan gitu. Tapi mereka bisa menjadi sosialis. Ya. Jadi itu yang kita sebut dengan bahwa dialektika materialisme yang mereka gagas itu adalah teori yang tidak sesuai dengan realitas. Ya. Gitu. Gitu Ustaz Azhar kira-kira. Semoga lebih memperjelas nih. Ya, satu lagi Ustaz, berkaitan dengan penyebaran Ustaz. Nah, penyebaran ini kan punya torikoh yang berbeda, metode yang berbeda. Yang satu imperialis, yang satu lagi civilization, ya, benturan kita lihat kan. Pertentangan kelas. Jadi apa ya kita bilang, bahwa cepat atau lambatnya sebaran ini kan menentukan kualitas dari ideologi tadi. Ya, bahwa memang dia memang bisa, kalau istilah pasar, penyerapan pasarnya bagus, maka dia permintaannya banyak, kan begitu setidaknya. Nah, jadi apakah kita lihat di Indonesia misalnya masuknya sosialisme tidak juga melalui benturan kelas sepertinya. Ini gimana Ustaz penilaiannya? Apakah memang penyebaran sosialisme itu lambat karena tidak mengikuti pola yang seperti dicontoh misalnya kapitalisme,
Ya, walaupun metodenya berbeda tadi kita. Ya. Nah, ini gimana saat penilaian? Ya, jadi betul bahwa kita bisa menguji suatu ideologi itu berdasarkan torikoh atau metodenya. Ya. Torika atau metode itu adalah sesuatu yang bersifat baku. Ya. Dan itu menentukan keberhasilan. Gitu kan? Termasuk Islam juga sama. Kalau Islam dikembangkan tidak sesuai dengan torikohnya, nggak akan bisa berkembang. Ya. Nah, jadi untuk menguji apakah sebuah ideologi itu bisa berkembang dengan cepat atau tidak, memang beberapa hal terkait dengan toriko itu. Yang pertama, terkait dengan kebenaran dari toriko itu. Kalau toriko itu benar, ya, maka pasti akan menghasilkan sesuai yang diharapkan. Kalau dijalankan ya, gitu kan. Kalau toriko salah, pasti nggak akan dapat, nggak akan gitu. Toriko salah. Ya, ini juga yang kita pegang dalam dakwah gitu. Toriko dakwah kita adalah katakan jihad. Ya. Maka kita harus meyakini untuk membebaskan Palestina itu nggak ada yang lain kecuali jihad. Karena itu toriko. Toriko pembebasan sebuah negara itu adalah jihad. Ya. Nah, yang kedua ditentukan oleh tidak sekedar benar atau salahnya metode atau toriko itu, tapi ditentukan oleh seberapa serius kita menjalankan toriko itu. Toriko itu benar, tapi nggak pernah dijalankan, kan nggak akan bisa menghasilkan. Gitu kan? Jadi kita selalu bilang Islam itu terbaik, Islam pasti benar. Gitu. Ya. Tapi kenapa kok umat Islam itu dianiaya, tidak menjadi maju? Katanya umat Islam itu khair ummah, tapi kenapa tidak menjadi umat yang terbaik? Ya jawabannya di situ. Bahwa torikoh, senjata, sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak kita jalankan. Nah, sekarang kita lihat yang kapitalis. Kita dulu sudah bicarakan kapitalisme itu sebenarnya torikohnya itu bobrok. Torikohnya itu buruk. Yaitu apa? Penjajah. Penjajahan kan buruk. Nggak ada manusia di dunia ini yang suka pada penjajahan. Pertanyaannya adalah, kenapa kok kapitalisme nggak ada yang bisa melawan? Karena satu, mereka serius melakukan itu. Ya kan? Yang kedua, mereka membungkus torikoh mereka dengan bungkusan yang seolah-olah baik gitu ya. Mereka bungkus dengan sosialisme, mereka bungkus dengan keadilan sosial, mereka bungkus dengan kesejahteraan gitu kan. Jadi ketika mereka menjajah, mereka tidak bilang gimana caranya agar saya bisa ngeruk sumber daya alam Anda. Nggak begitu yang dibicarakan. Tapi yang dibicarakan adalah kalau kita kerjasama, maka Anda akan mendapatkan sekian. Kalau sudah mendapatkan sekian, Anda akan dapat segitu. Ya. Itu kan mereka tidak seolah-olah tidak pernah membicarakan saya akan dapat sekian gitu. Tapi bicarakan Anda akan dapat sekian, Anda dapat sekian. Di dalam hati mereka gue jajan. Gue jajan lo kan gitu. Itu yang terjadi di dalam kapitalisme seperti itu. Nah, sosialisme itu bagaimana? Sosialisme itu sudahlah torikohnya buruk, ya kan? Yang mau memperjuangkannya juga nggak banyak. Kapitalisme yang memperjuangkan banyak. Semua orang suka pada materi. Ini itu. Ya, sekali dia pegang uang, udah lupa segalanya. Ya. Ini tentu peringatan bagi kita. Ya. Lagi semangat-semangatnya dakwah macam-macam gitu kan. Kasih uang set. Mau nggak 1 miliar ini? Ya. Nah, Ustadz silakan aja dakwah nggak apa-apa. Tapi ini 1 miliar bisa digunakan untuk bisnis. Menarik kan gitu ya, ininya dakwah boleh silahkan dakwah, tapi ini uang 1 miliar pakai gitu, apa yang terjadi? Maka bisa jadi kita yang tidak istiqomah akhirnya berbisnis. Ketika berbisnis ternyata kok mengasyikkan, mendapatkan harta yang banyak, menjadi kaya. Apa yang akhirnya terjadi? Kita melalaikan dakwah, kita sibuk pada aktivitas
dunia kita. Itu yang terjadi kan gitu. Mulut manis kapitalisme itu begitu. Sementara ke sosialisme itu ya hanya sedikit orang. Ya. Saya boleh mengatakan sebenarnya orang-orang kapitalisme itu, orang-orang sosialisme itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mau berpikir. Setuju nggak Ustaz? Enggak, ini. Orang-orang kapitalis itu nggak mau mikir dia, yang penting kaya gitu. Kalau orang sosialis bisa jadi kalau kita ukur mereka itu benar-benar membantu masyarakat, iya mungkin. Dalam bahasa Islamnya ikhlas gitu. Mereka berpikir keras, ya. Tapi ya apa yang mereka pikirkan itu, ya, itu yang mereka kritik sendiri yang disebut sebagai sosialisme utopis itu. Orang-orang utopis kan orang-orang yang mimpi aja. Nggak mungkin silakan antum ngomongin khilafah utopis tuh utopis gitu. Kan gitu kan? Nah, kalau sosialisme utopis lah itu. Gimana caranya itu agar penentangan kelas itu melahirkan bentrokan. Bagaimana caranya itu agar kepemilikan individu itu bisa dihapuskan dan semua ridho menerima itu kan nggak mungkin. Ya. Sementara kita tahu pemikir itu nggak banyak. Nggak mungkin kita memerintahkan di sebuah negara ini berpikir semua nggak mungkin. Yang mikir itu sedikit. Nah, yang mikir itu sudah sedikit, sementara mereka sendiri bingung bagaimana cara menerapkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Ya akhirnya apa? Nggak bisa diimplementasikan. Kalau nggak bisa diimplementasikan kan nggak bisa disebarkan. Kita harus yakin, ya seperti yang ada di dalam Islam. Islam itu akan menjadi besar ketika ada contoh. Idza jaa nasrullahi wal fath kan gitu. Ketika datang pertolongan Allah. Yaitu apa? Ketika Futuh Mekah, ketika Madinah dikuasai, apa berkahnya? Ketika Madinah dikuasai, sistem Islam bisa diterapkan, orang lain tinggal lihat. Betul juga ya. Rasul bertahun-tahun ngomong di Mekah, ya hanya dikatain itu hanya jago omong aja. Ya, seperti yang terjadi di Indonesia ini kan politiknya begitu. Itu dia jago ngomong saja, nggak dipercaya. Ya. Praktek diperlukan. Ya. Nah, dilalahnya praktek yang dilakukan oleh sosialisme itu salah. Akhirnya hancur. Kalau akhirnya hancur, orang itu untuk mematahkan pandangan orang-orang yang mau memperjuangkan sosialis kan gampang. Kamu ngapain juang sosialis? Nggak udah runtuh begitu, ngapain lagi berharap? Kan gitu. Sama seperti musuh-musuh Islam yang mengatakan ngapain kamu berjuang dengan khilafah? Khilafah udah runtuh. Udahlah itu tinggal sejarah saja. Kan begitu kira-kira. Ya. Kalau orang sosialis dibilang begitu karena mereka tidak mendasarkan pada akidah yang kuat, mereka sendiri ragu, ya akhirnya ragu. Tapi bagi orang-orang Muslim yang dia yakin, percaya bahwa khilafah itu adalah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada keraguan, maju terus, gitu, ya. Dan insya Allah itu nanti akan tegak seperti yang dijanjikan oleh Allah. Dan itu ketika tegak, ya kan tidak perlu membutuhkan orang banyak untuk membantu. Cukup beberapa orang saja yang penting serius untuk memperjuangkan itu dan Allah berikan kemenangan. Tinggal orang-orang yang dulu mencibiri khilafah tinggal nonton aja. Oh ternyata begitu, ya. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Ternyata khilafah itu luar biasa. Ya. Nah, kitab ini memang baru membicarakan tentang ide-ide itu. Tapi kita selalu bicara di dalam ide ini ada metode penerapannya. Jadi kalau kita bicara Islam nih, ya, saya ingat betul ketika dulu pertama kali di apa namanya ajak untuk berdakwah. Ya. Dulu saya pernah nyantri gitu. Ya. Cuma nyantri beling gitu kan, nakal-nakal dikit gitu, suka bolosnya. Apa yang saya pikirkan? Yang saya pikirkan, kenapa ya saya nggak berpikir kayak gitu dulu ketika
masa-masa sekolah itu, yaitu apa? Berpikir bagaimana Islam itu diterapkan. Dulu kalau kita belajar hanya bicara Islam itu untuk dimengerti, bukan untuk diterapkan. Coba kalau Bapak Ibu sekalian belajar Islam sampai ke level begitu, insya Allah belajar Islam itu akan sangat menggugah kita. Nanti pertanyaannya kan begini, misalnya, ketika kita bicara tentang mata uang misalnya, kan pertanyaan ringannya adalah gimana cara menerapkannya. Kalau ada daulah berdiri menerapkan mata uang dinar dan dirham, lalu berdagang dengan lalu gimana itu? Gimana kalau negara-negara lain nggak mau bayar pakai emas dan perak? Kan gitu. Itu kan pertanyaan implementatif. Bukan kita belajar tentang menurut hadis, ya, mata uang yang ada dalam Islam adalah dinar dan dirham. Udah sampai di situ. Nggak berpikir kalau diterapkan gimana? Ya, apa kendalanya? Caranya bagaimana? Kemudian metodenya seperti apa? Tahapan-tahapannya seperti apa? Bagaimana kalau kita memberlakukan itu ternyata emas yang ada dalam negeri nggak cukup karena sudah terlanjur dibawa semua oleh Amerika itu Freeport, ya, nggak cukup di Indonesia, ya. Kan nggak mungkin kita pakai emas Jawa kan itu, ya. Harus emas yang asli. Ya itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan membuat kajian-kajian Islam itu akan menarik dan kita akan semakin percaya kalau mendapatkan jawaban betul harusnya begitu, betul harus begitu, betul harus begitu, maka kita akan semakin yakin terhadap Islam itu sebagai agama yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Itu Ustaz Azhar. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Sepertinya kita cukupkan ini Ustaz, tapi ini ada sedikit tanggapan memang dari Ibu Persilia ya. Masya Allah, barakallah Ustaz, saya dapat keyword insight bahwa Islam pun tidak akan baik dan jadi solusi terbaik kalau tidak sesuai dengan thariqahnya. Ini tanggapan beliau Ustaz. Ya. Saya ini sedikit, perbaiki sedikit kalimatnya. Ya, bukan Islam pun tidak akan baik gitu. Islam tidak akan memberikan rahmatnya. Gitu. Islamnya tetap baik, tapi rahmatnya tidak terpancar. Kalau cara-cara yang kita lakukan pada Islam itu tidak sesuai dengan thariqah yang ada. Dakwah kita lakukan, apa yang kita sampaikan baik, tapi thariqahnya nggak benar. Ya, marah-marahin orang, ya, bentak-bentak orang, ya, atau mungkin main fisik, geruduk atau apa gitu. Ya, kan jadinya Islam itu tidak memberikan rahmat. Ya. Tapi rahmat, ingat, rahmat itu bukan artinya kesejukan. Ya, itu harus ingat. Menurut saya, ya, kalau salah dikoreksi, Ustaz. Dakwah itu jangan sejuk. Kenapa? Dakwah itu untuk merubah orang. Ya gimana orang mau berubah kalau sejuk? Gitu. Jadi dakwah itu harus menginspirasi, ya, tapi bukan kasar. Gitu. Dakwah itu harus menginspirasi, membuat orang itu bergola. Harus begini, kok begini ya, ya. Jangan yang membuat sejuk, ya. Kemudian alhamdulillah saya sudah baik nih, alhamdulillah sudah ini, ya akhirnya nggak mau bergerak dia. Udahlah cukup sekian. Gitu. Nah, itu yang harus dipahami seperti itu. Mohon maaf Bu, saya tambahkan begitu. Baik. Ya, ada yang mau Ngopi kayaknya ini. Iya. Bukan. Monggo Bu, monggo Bu. Oke, jazakallah khair Ustaz. Ini apa namanya sedikit menceritakan begitu ya. Kalau di kampus itu Ustaz, mahasiswa itu tersilaukan begitu dengan gagasan-gagasan kapitalis, gagasan sosialis begitu, seperti Tan Malaka begitu begitu. Jadi kayak wah begitu kayak ketika kemudian referensi yang dia baca, yang dia pegang begitu gitu ya Tan Malaka, terus kemudian ya tokoh-tokoh sosialis begitu. Nah,
pernah ketika memang berkesempatan berada di sekitar mahasiswa itu, eh, yang jadi apa namanya core mereka gitu ya. Kenapa kemudian mereka merasa ide ini bagus gitu? Itu karena kemudian mereka menganggap bahwa gagasan dan pemikiran-pemikiran di sosialis itu akan menihilkan kesenjangan gitu. Jadi tidak akan ada kesenjangan, tidak akan ada negara kaya, negara miskin, tidak akan ada negara kuat, negara lemah gitu. Jadi semua sama gitu. Nah, eh, ini kalau kalau nggak jeli atau ditangkap begitu saja, kayaknya enak gitu, kayaknya ya bagus gitu. Nah ini kan harus kita siapkan kan umat itu atau generasi ini agar tidak mudah silau dengan gagasan-gagasan ya semacam Tan Malaka tadi itu, terus Ustadz, bahwa dunia itu harusnya nggak ada negara yang super power, nggak ada negara yang lemah begitu. Semuanya seharusnya sama begitu. Ya Ustadz, tanggapannya. Ya, betul Bu. Ya memang bagi orang-orang yang galau, ya, resah itu terhadap kondisi. Makanya saya sebut tadi orang-orang sosialis itu lahir dari orang-orang yang mau berpikir, punya niat baik terhadap sesama. Namanya juga sosial gitu. Melihat tetangganya miskin, apa tergerak kan gitu. Eh, itu pasti fitrah manusia akan mengarahkan ke sana. Segala sesuatu yang menurut mereka baik itu mereka akan tertarik untuk melakukan itu. Ya. Tapi ada satu hal yang barangkali menjadi kata kuncinya kepada mereka. Kita bisa tanyakan kepada mereka kalau eh, apa namanya bahasa Jawanya itu eh, terus mau ngopo gitu. Artinya Arepe lapo. Arepe lapo. ah meh ngopo gitu. Mau apa? Jadi maksudnya adalah kita tanyakan seperti itu tadi. Ya, ini kan sebenarnya apa namanya retoris tuh yang disampaikan oleh eh, pengarang kitab ini. Ya, kita bisa tanyakan mereka. Oke, Anda ingin tidak terjadi kesenjangan. Tanyakan. Terus gimana caranya? Gitu. Jadi sosialisme itu mereka pinter untuk mengelola value apa yang diharapkan di dalam ideologi mereka. Ya. Tidak ada kesenjangan, tidak ada kemiskinan, semua orang itu mendapatkan kesempatan yang sama. Itu kan jargon-jargon yang bagus kan gitu. Tapi kalau mereka tanyakan gimana metodenya untuk sampai kepada sana, ya, saya yakin mereka tidak akan bisa menjawab. Jadi kita bisa bertanya balik kepada mereka bahwa sesuatu yang mereka pikirkan itu tidak cukup sekedar dibalut dengan niat yang baik. Tapi harus dilengkapi dengan bagaimana metode penerapannya. Makanya kan ketika kita bicara tentang Islam, ya, Islam itu tidak bicara tentang afkar saja, pemikiran saja, tapi bicara tentang toriko, afkar wa toriko, kan gitu. Sosialis itu bicaranya afkar, torikonya nggak ada. Kalaupun ada torikonya, itu absurd gitu, nggak bisa diterapkan. Kapitalisme itu punya afkar, punya torikoh, gitu kan? Tetapi afkarnya lemah, torikohnya kuat mereka. Ya, yang kadang-kadang torikoh ini tidak sama dengan afkar yang mereka harapkan. Jadi sekarang kapitalisme itu juga sudah berubah, Bu. Ya, mereka adopsi itu teori-teori sosialisme itu sudah berubah menjadi, kalau istilahnya itu menjadi good capitalism. Kalau kapitalisme kan begini, prinsip dasar dari kapitalisme itu kan kalau bisa dinikmati sekarang kenapa nanti, gitu kan? Maka kalau bisa prinsipnya keuntungan sebesar-besarnya. Makna keuntungan sebesar-besarnya itu panjang sebenarnya pembahasannya. Bisa mencakup di dalamnya adalah mengambil kekayaan yang harusnya untuk ke depan diambil sekarang, itu kan sebesar-besarnya gitu. Ya. Kalau bisa sekarang, ya udah keruk aja semua sekarang.
Nah, itu kapitalisme prinsip begitu. Lalu sekarang muncul gagasan-gagasan tentang pembangunan berkelanjutan. Kan itu. Jangan pikirkan yang sekarang, pikirkan generasi yang akan datang, pikirkan tentang lingkungan, pikirkan tentang nasib bumi ini dan sebagainya kan gitu, Bu. Ya. Yang ini menjadikan wajah kapitalisme itu agak ramah dan membuat silo juga gitu. Wah, asik juga ya. Kita kaya tapi jiwa sosialnya tinggi. Coba kalau Ibu bandingkan, jargonnya mirip nggak sosialisme itu? Kalau sosialisme itu malah malah mungkin bagi sebagian kalangan menakutkan. Ya. Yuk kita bantu sesama. Gimana caranya? Itu kekayaan orang-orang yang koruptor, ambilin saja. Kita sikat, kita ambil. Kita bagi-bagikan. Gitu kan? Sosialisme kan begitu. Ya. Kalau kapitalisme enggak. Kapitalisme adalah saya sudah punya kekayaan, jangan diganggu. Tapi saya akan bantu Anda untuk menjadi kaya. Kira-kira gitu bahasanya. Ujungnya kan niatnya seolah-olah sama. Agar semua orang itu mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan kan gitu. Tapi yang satu, yang sosialisme tadi ternyata tidak bisa dilakukan karena tidak semua orang juga pengen ada pertentangan kelas, ya, pengen ada chaos, ya, nggak semua chaos, ya. Sehingga apa yang sering diperkirakan orang di Indonesia tidak pernah terjadi. Ibu mungkin bisa melihat sejarah berapa banyak berita yang masuk ke kita. Ini chaos nih. Ini chaos nih. Ya, ya nggak Bu? Tahun 98. Wah, ini kudeta, ini chaos nih. Harusnya menurut teori sosialisme apa? Kalau terjadi chaos di situ. Sosialisme yang akan ambil alih. Kenyataannya enggak juga. Kan gitu. Ya. Tahun berapa chaos nih ya, bahkan kita sering memprediksikan ini rezim ini yang sebenarnya ingin chaos gitu agar dia punya kendali terhadap sistem yang sedang dia kuasai ya. Tapi ternyata kenyataannya tidak terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang itu tidak mau terjadi chaos ya. Kalau kita mendengarkan berita kan kadang-kadang saking gergetannya itu, ayo runtuh nih, harus chaos nih biar bisa runtuh nih rezim nih misalnya. Sebenarnya chaos itu tidak kita tidak kita harapkan dan kita berdoa tidak terjadi chaos. Kenapa? Karena chaos itu pasti menghasilkan kekerasan fisik, ya kan? Ya. Kalau orang sosialis kan harus ada martir di situ, kan gitu. Ada Tuku Wijil, ya Wijil Tukul, ya kan? Ada siapa lagi dulu siapa yang Cina itu Tan Hock ya, kemudian ada Tan Malaka tadi ya, sekarang lagi naik itu kan Malaka apa namanya Malaka Project gitu. Kalau Ibu lihat itu videonya, kita dengerin itu bingung sebenarnya apa mau dia gitu. Ya. Semuanya isinya jargon-jargon gitu. Kita nggak kebayang. Terus setelah jargon itu apa yang dilakukan itu nggak kebayang gitu. Mereka hanya keadilan sosial harus sejahtera, tidak boleh ada ini, tidak boleh penindasan dan sebagainya. Gitu. Ya. Jadi kira-kira itu yang terjadi sehingga memang tugas kita ya untuk bisa memberikan argumen. Argumen saya pikir argumen terbaik adalah kalau sosialisme itu tanyakan kepada mereka yang diuji itu jangan melulu pikirannya, karena kalau pikiran mumet kita. Gitu. Mereka biasanya orang-orang cerdas gitu, orang-orang filsafat, ya kan? Banyak kan orang-orang filsafat Usuluddin kan lebih banyak ke kiri kan itu, yang pikirannya kacau nggak karuan gitu. Tapi mereka enggak jelas apa yang dimaui. Nah, maka tanyakan kepada mereka, kita uji torikoh mereka, caranya gimana? Ketika ini harus taos gitu, tinggal kita tanya, memang Anda menginginkan terjadinya kekerasan, martir, ada pembunuhan dan sebagainya. Jadi satu sisi kita tahu kelemahannya, tapi memang betul tadi kita juga harus tahu lebih detail lagi terkait dengan ide-ide ini, khususnya bagi orang-orang ya mungkin Ibu tadi yang berkecimpung di dunia kampus itu bisa
memberikan kritik tajam kepada mereka sesuai dengan sesuai dengan makom mereka gitu ya, mereka lagi diskusi tentang apa. Memang ini banyak sekali dan harus kita ketahui ya. Barangkali gitu Ustadz Azhar ya. Oke, oke Ustaz, jazakumullah khair. Apa Oke, syukur Ustaz. Ini ya, langsung saja kita closing statement. Tan. Ada kira yang mau disampaikan? ya baik Bapak Ibu sekalian, jadi malam ini kita sudah membahas satu ideologi ya, yang kesimpulannya adalah secara faktual saja ideologi ini merupakan ideologi yang penuh dengan kerusakan ya. Sesuatu yang absurd, tidak sesuai dengan fitrah, kemudian teorinya itu tidak bisa dibuktikan. Jadi tidak ada satu alasan pun sebenarnya bagi kita untuk menerima sosialisme ini sebagai sebuah ideologi untuk perubahan, apalagi kalau kita bicara tentang sistem ekonomi. Apalagi nanti kalau kita nanti bisa bandingkan, kita bahas ya bagaimana Islam itu memberikan gambaran tentang politik ekonomi, dan tentu kita akan semakin yakin bahwa konsep-konsep kapitalisme dan sosialisme ini adalah konsep-konsep yang sangat jauh dibandingkan dengan konsep-konsep Islam. Barangkali gitu Ustadz Azhar. Semoga bisa dipahami, dimaklumi. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.